lamun aing datang ka imah sia terus aing ngotoran di imah sia pasti sia ge aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia. Malam ini saya mau menceritakan kejadian 5 teman saya yang kebetulan mereka kuliah di salah satu universitas di Bandung. Tanggal 12 Mei 2014 mereka menanjak ke Gede Pangrang. Itu 5 orang itu ada Dado, ada Ajo, terus Dewi, ada Erwin dan juga Ratna. Jadi dua perempuan dan 3 laki-laki. Tanggal 11 Mei mereka memang sudah merencanakan jauh-jauh hari. Nah, dari Bandung tanggal 11 mereka persiapan berangkat. Naiknya Pia Putri. Pia Putri turun Cibodas. Singkatnya mereka persiapan. Si Dado ini kebetulan dia yang agak sering naik gede gitu. Jadi dia yang mempersiapkan segala sesuatunya. Jam 4:30 habis sholat subuh berangkatlah mereka. Nah, itu mereka sarapan di sebelum Buntut Lutung. Singkatnya setelah sarapan mereka jalan kembali itu sampai alun-alun timur sekitaran jam 10:30, jam 11-an. Karena memang dari Buntut Lutung ke atas yang namanya Dewi itu agak sedikit ngedrop. Tapi memang selama perjalanan dari Gunung Putri sampai ke alun-alun tidak ada kejadian apa-apa. Memang hanya saja kondisi si Dewi ini kan ngedrop, biasalah capek gitu. Biasa, wajar naik gunung capek gitu. Oke, sampai ke alun-alun timur. Di alun-alun timur biasa mereka masak kopi dulu. Masak kopi, snack gitu ya, dengan biasalah. Kalau si perempuan kebetulan Dewi sama Ratna ini kan dia itu udah yang kedua kalinya naik ke Gede ini. Jaraknya lama jadi sedikit kangen mungkin. Jadi pas sampai ke alun-alun timur, Dewi sama Ratna itu berpelukan. Wah, dengan senang lah mereka. Cuaca saat itu bagus, cuacanya cerah, panas, jadi tidak ada hujan, langit biru, semua cerah. Jadi mereka santai di situ. Mereka tidak terburu-buru untuk masak air kopi. Udah singkat, mereka tuh beres-beres. Jalanlah ke alun-alun barat, dari timur ke barat. Jalan tuh pas setengah jam lah. Mereka beres tadi masak segala macam itu jam 12-an. Jam 12 mereka bergerak ke alun-alun barat. Di alun-alun barat kebetulan mereka cari buat mereka ngecamp itu di sekitaran arah yang mau ke puncak kawah. Jadi agak sedikit masuk ke dalam gitu untuk menghindari badai gitu. Nah, si Dado bilang ke si Erwin, lu Dewi sama Ratna ngambil air dah. Ya nanti kalau cuaca tiba-tiba hujan kan atau kabut
setidaknya persiapan air kita udah biar gue sama si Ajo aja yang pasang tenda kan gitu. Jalan mereka ke bawah si Dewi ini. Nah, si Dewi, si Ratna sama si Erwin ngambil air. Nah, si Ajo sama si Dado ini mereka pasang tenda. Tenda sudah berdiri, terus barang-barang si Dewi sama si Ratna, si Dado masukin ke tendanya buat mereka, dan yang si Ajo masukin barang-barang yang si Dado sama si Erwin ini ngaso sebentar biasa ngobrol. Di sela-sela ngobrol mereka si Ratna, Dewi sama si Erwin datang. Wah, dingin banget gila, kata si Ratna ini gitu. Dingin, emangnya lu mandi? Kata si Ajo. Kagak lah, pegang-pegang doang kan gitu. Udah dirapiin lah, airnya kan dirapiin. Terus si Dado juga sudah menata rapi buat mereka masakan gitu, masak. Singkatnya masuklah ke maghrib tuh sekitaran jam 6:30, tiba-tiba salah satu dari mereka itu si Ratna ini bilang, Del, ya kenapa? Gue pengen pup, katanya gitu. Biasa. Aduh, ntar gue bilang dulu si Dado biar salah satu cowok kan nganter. Mereka keluarlah di jamban di yang namanya air keramat itu. Si Ratna menyelinap lah gitu, terus ditemani si Dewi dan si Dado. Si Dado kan agak sedikit jauh, so menyelinap. Lama 15 menitan si Dado nunggu sambil ngerokok gitu. Ya habis. Tiba-tiba si Dewi teriak gitu. Tiba-tiba si Dewi ini teriak, Do. Wah, Dado kaget kan gitu. Dia matiin rokoknya, dia langsung lari ke bawah. Ada apa? Si Dewi nunjukin bahwa posisi si Ratna ini tuh lagi nari gitu. Dia bukan pup, nari gitu. Jadi si Dado langsung nah sadar lu ya. Dia sambil senyum aja gitu, sambil gerak neng gitu, senyum ya. Tapi dia tidak teriak-teriak gitu. Si Dewi sampai nangis gitu. Nah, lu kenapa sih gitu. Nari aja gitu. Itu sekitaran 15 atau 20 menit lah dia kayak gitu. Nari gitu. Enggak kemana-mana dia, enggak lari, enggak apa. Cuma nari aja gitu. Habis itu 20 menit tiba-tiba dia bluk gitu. Nah, pas dia bukan pingsan tapi lemes gitu. Langsung digendong lah sama si Dado ya. Digendong terus pas digendong masuk datang ke tenda. Jok, ini bawa. Apa? Udah nanti aja ceritanya. Ya masuklah gitu. Masukin ke tenda. Nggak basah karena memang cuacanya ini bagus gitu. Cuacanya bagus, cerah gitu. Jadi nggak tahu lah kenapa nanti hanya si Ratna saja yang tahu sebenarnya. Situ dipakai sleeping bagnya, dia pakai kayu putih segala macam, nggak memes. Terus si Ajo juga masakin air teh hangat, teh manis ya diminumin sama si Dewi ini. Nah, Dado ini masih bengong. Apa dengan si Ratna ya? Apa yang terjadi kan gitu. Jadi si datanglah gitu. Si dalam sela-sela lamunannya si Dado ini si Erwin tuh datang. Dok, kenapa itu si Ratna? Dado bengong aja.
Dok, nggak tahu gua, katanya si Dado ini. Ya, gua kan lagi ngerokok nih gitu. Si Dewi kan sama si Ratna ini ke bawah gitu. Tiba-tiba si Dewi teriak-teriak, do gua matiin, gua lari. Si Ratna ini nari-nari bro, gua nggak tahu gitu. Si Dado bilang gua nggak tahu ini entah ngelakuin apa segala macem, nggak tahu deh. Ya udahlah, biarin dia istirahat dulu. Nah beres kayak gitu. Kira-kira jam 9-an kita makan. Kondisi di atas saat itu tidak sepi, ramai banget pendaki. Tapi buat kami berlima itu, ini kayak di alun-alun kayak kita aja gitu. Jadi kita kayak sepi banget, padahal di sekeliling kita ini banyak tenda. Nah, kita lihat para pendaki adalah yang ngambil air, yang lalu lalang ada, tapi kondisi saat bagi kami berlima ini sangat mencekam gitu. Sangat mencekam, apalagi kejadian lagi kan jam 11:30 malam, tiba-tiba Ratna pas tidur kayak gini, dia langsung kayak gini. Nah, si Dewi kan kebangun langsung tuh, do, apaan, langsung pada keluar ngeliatin si Ratna kayak gini, dia gini gitu. Nah, abis kayak gitu si Ratna tuh keluar, abis keluar dia nari lagi, itu nari di depan tenda, nari lagi. Nah, senyum aja dia nggak teriak-teriak, nggak melotot gitu. Itu yang buat kami, kalau ngelihat di sekeliling ini orang-orang banyak, tenda banyak, tapi ini semua kayak bisu, kayak tuli gitu. Nggak tahu, pokoknya buat kami belum mencekam aja. Nari itu lama, narinya itu seperti yang tadi kayak gitu. Habis itu dia gobrak lagi. Udahlah, biasa, seperti biasa, karena memang naluri perempuan mungkin. Dewi nangis lagi. Erwin, Dado sama si Ajo ini setelah masukin si Ratna ke tenda, udah beresin lah, udah dibikinin teh manis. Ini si Dado bilang ke si Ajo, Jo, gue heran, ini ada apa ya? Kata si Erwin, si Ratna lagi dapat kali. Nggak tahu sih, tapi setahu gue kan dia orangnya rapi gitu. Kalau misalkan dia lagi dapat juga dia akan rapi. Nah gitu. Singkat lagi, ketika kami ngobrol, tiba-tiba di dalam tenda itu ada sleting tenda itu keluar lagi. Si Dewi tuh kayak yang narik mau kemana, udah tidur aja, tidur. Tapi ini yang anehnya ini, Ratna ini berontak, tapi dia tidak teriak-teriak, tidak yang melotot, dia senyum aja keluar tenda. Dan apa yang terjadi, dia nari lagi. Setelah itu kita masukin. Jadi dari malam sampai jam 4 kita gadang. Dari kejadian itu yang ketiga kalinya, si Ratna tidak jadi lagi. Udah selesai. Kan ya si Ajo bilang, bro, kayaknya kita
turun jangan terlalu siang lah, kita percepat aja gitu. Karena memang takut selama di sini ya kasihan Ratna lah gitu. Terus si Dewi bilang, ya aku setuju katanya. Kalau bisa habis sholat subuh kita jalan aja kan gitu. Kata sudah, yaudah ntar jam setelah kita masak aja dulu buat di jalan atau sekarang. Habis itu kita beres-beres packing, kita muncak. Mereka tidak merubah untuk pulang, tetap mereka via Cibodas, karena memang rencananya hari Minggu tanggal 13-nya mereka mau nginep lagi di Cibodas, di warung-warung lah gitu. Jadi mereka tetap pulang lewat Cibodas. Kita lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba si Ratna semua kaget gitu, teriak, si Ratna teriak gitu. Pas teriak, pas si Dewi masuk gitu, masuk, dilihat si Ratna lagi kayak gini, tidak ada gerakan. Itu sekira 5 menitan, jadi kayak gini. Abis teriak langsung melongok kayak gini. Dewi kan langsung meluk dia. Nak, istighfar. Nak, sadar. Ya namanya perempuan ya. Sebelah gitu. Terus yang 3 orang juga masuk gitu. Nak. Udah nak, pulang. Nah, tiba-tiba si Ratna ini menghela nafas kayak gini. Merinding gue. Apa yang terjadi? Dia bilang, anak ini harus tinggal di sini. Anak ieu, budak ieu kudu tinggal di dia. Ada yang ngomong seperti itu. Si Dewi bilang, siapa lu? Ratna mau pulang. Ratna dan harus pulang. Yang heran ini yang 3 orang ini, si Dado dan Ajo Erwin ini bilang, sebenarnya ada apa sih kan gitu. Nanya ke si Dewi, dia, si Ratna lagi dapet ya? Enggak lagi dapet. Udahlah, tiba-tiba setelah ngomong gitu geprak lagi. Udah beresin dulu tenda yang si cowok, yang si Dado beresin, si Erwin masak air segala macam buat di perjalanan, bongkar segala macam dirapiin. Terus si Ratna juga mulai dikasih air minum lagi. Dan sebenarnya kejadiannya hanya nari sama yang omongan itu. Buat kami ini, kata si Dado, meyakini akan ada hal-hal kayak gitu, tapi buat dia dan tim itu tidak. Sudahlah, kalau misalkan ada yang terganggu, itu ada yang ketendang atau apa, si Dado bilang, kami mohon maaf gitu, karena kami tidak melihat kan gitu. Udah beres. Si Ratna juga udah bangun, dirapihin barang-barangnya sama si Dewi segala macam. Beres itu jalan, tiba-tiba si Ratna ini jam 4:30 ini si Ratna itu narik si Dewi, antar gua lu mau kemana gitu, antar gua sebelum pulang. Udahlah, kami berlima, lu mau kemana gitu, ke tempat yang tadi gitu, di Hapuk gitu. Jadi pas beres di situ kita ke bawah dulu, habis dari bawah si Ratna ini tiba-tiba dia ini kayak gini nih, pas di zaman gini, iya kayak yang dia ini. Ternyata ya ini nggak tahu
Si Dado bilang ini nggak tahu awalnya dari mana, bagaimana. Tiba-tiba si Ratna ini turun ke ini kan jamban ke arah Salabintana itu. Salabintana itu ada aliran air juga. Ternyata Ratna itu pup di situ, di aliran air itu. Nggak tahu memang kebetulan. Setelah itu dia bersihin, dia angkat, dia buang gitu. Terus sisanya dia kucek-kucek sendiri gitu. Tiba-tiba dia udah kayak gini, yuk pulang, udah beres, gitu aja, jalanlah pulang. Langsung sampai ke puncak, Ratna diem. Aku mohon maaf katanya, karena memang nggak tahu gitu, karena pas di bawah itu, pas di apuk kayak ada yang masuk lalu dia menarik. Singkatnya mereka sampailah di Kanang Badak. Kanang Badak itu sekitaran jam 8 mereka sudah di Kanang Badak, jam 8 lebih. Terus biasa kalau di puncak kan mereka tuh foto-foto. Ini jadi suasananya itu harusnya happy, harusnya senang lah gitu. Tapi ini menjadi tidak, semua juga serba ketakutan. Ketakutannya apa? Ketakutannya si Ratna ini jadi lagi. Sampailah di Kanang Badak. Di Kanang Badak juga tidak sedikit ada yang ngebes di situ, ada yang lalu lalang. Tapi buat kami mereka kayak tuli, kayak buta gitu, kayak seolah-olah cuek-cuek saja kan gitu. Apa yang terjadi sama teman kami atau sama kami ini berlima gitu. Di Kanang Badak tetap di shelternya ada sumber air kesini. Itu si Ratna, si Dewi teriak-teriak lagi, teriak gitu. Teriak kayak gitu kita lari gitu. Teriak lagi gitu. Di situ si Rani itu lari. Senyum larinya itu senyum. Tidak pelotot, tidak teriak-teriak. Kalau kesurupan biasa kan biasanya gitu. Ini enggak, slow lari. Biasa 15 menit 20 menit, karena memang di Kanang Badak masih pagi jam 8. Tadinya kita tidak akan gelar tenda, ya pada akhirnya kita harus mendirikan tenda satu. Bongkar Jo. Oke, bongkar. Nah, memang kayaknya si Ratna ini kan dah kita berempat kan ngobrol lagi. Apa Ratna pup lagi di jadi kita, karena memang di sana kejadiannya si Ratna pup di alun-alun, jadi sangkaannya kita juga makanya gua, Dado sama si Erwin ini, si Ajo nungguin, gua ngecek ke sana tuh banyak dari sumber air yang tadi si Ratna si Dewi ke sini, banyak kotoran. Ini nggak mungkin si Ratna, makanya ini gimana Win? Nah, kita balik lagi aja. Nggak mungkin lah, masa iya teman kita pup sampai sebanyak ini kan, sampai di sini ada, sana ada. Oh yaudah, balik lagi lah kita ke tenda tadi sudah didirikan. Beres kita masak air dulu, ngeluarin alat masak.
bikin sarapan. Apa memang ini sebuah halu atau sebuah sangkaan? Ketika Dewi teriak-teriak, kita baru sadar gitu. Dewi teriak tuh tak kenceng loh. Dari Kanang Badak arah ke kita itu bisa ya 15 meteran tuh, agak kenceng teriaknya gitu. Dado ini ngobrol ke saya, sadar nggak Jo? Masa iya orang sebanyak ini nggak ada yang dengar? Apa mereka tidak peduli kan gitu? Ini si Dado ini masih heran-heran lah gitu. Heran-heran. Seperti biasa, Dewi bangun. Kali ini bangunnya Dewi bikin kaget kita. Dia sambil kita berempat tuh diem kayak terkesima gitu. Ini biasanya si Dewi nggak lari, ini si Ratna ini nggak lari, tapi ini lari ke tempat yang tadi di dekat shelter situ. Tiba-tiba dia ya nari lagi. Ini lama narinya, lama. Hanya kayak gitu. Dia kayaknya di telinga dia tuh ada sebuah musik atau gamelan yang dimainkan, sehingga itu gerakannya sangat enjoy gitu. Situ 15 menitan Dado bilang, nah istighbar nak. Setelah gitu terdiam sambil ngelihat si Ratna yang sedang nari ini, langsung ngelihat ke si Ajo. Terus ngomong ke si Ajo ini, maneh teu nyaho ieu urang anu di alun-alun arek ngingetan aranjeun sangkan aranjeun kabeh datang ka imah aing siang ngalotoran hukum. Lamun aing datang ka imah sia terus aing ngotoran di imah sia, pasti sia ge aman. Setelah itu sambil melotot, benar-benar itu sambil melotot ngomongnya itu, langsung bruk gitu. Nggak ada lagi nari. Yang bikin kita panik itu karena memang di antara kami juga tetap ada perempuan, Dewi ini ya menangis, tapi buat kami dia kuat gitu. Biasanya kan kalau misalkan satu kena, biasanya nyampe ini enggak, dia kuat gitu waktu itu. Ya, singkatnya kita bawa lagi ke tenda juga itu sekitaran jam 11, totalnya sampai jam 11 tetap seperti biasa. Entah mereka berpura-pura, apa entah mereka memang tidak mendengar, apa kita ada di ruangan lain di antara mereka. Jadi sehingga apa yang terjadi kepada kami berlima dari mulai alun-alun yang begitu buat kami ratusan entah ribuan yang ada di alun-alun itu tidak mendengar teriakan-teriakan kami atau teriakan-teriakan Dewi. Lalu lalang terus yang di Kanang Badak gitu. Kanang Badak tidak terlalu luas. Itu juga buat kamu yang tanda tanya. Akhirnya Dado itu ngambil keputusan bahwa pulang. Kita sudah dikasih pesan karena memang mungkin kejadiannya sama teman kita, dia dari alun-alun. Sebisa mungkin lah kita berempat berlima ini
memanjatkan doa, terus bilang kepada ya tadi yang ngomong seperti itu juga ngomong bahwa maafkan kami, maafkan teman kami. Kami akan Dado bilang nanti kami akan menyebarluaskan pesan itu gitu kepada yang lain atau kepada teman-teman kami yang memang sama-sama suka. Dari situ beres-beres pulanglah dari Kanang Badak sampai ke Cibodas, singkatnya kita masuklah ke warung gitu, ke bawah langsung kita jalan. Itu sekitaran sore mau maghrib karena Ratna lemes itu kan ada kadang dibopong, kadang di jalan. Maghrib kembali warung Cibodas. Di warung kita nanyain, warung tuh Bu, di sini ada Ustadz nggak? Emang ada apa Dek? Kak, kemarin ini teman saya Ratna ada beberapa kejadian, takutnya ada yang ikut atau segala macam. Untuk secara fisik, secara keseluruhan Ratna sudah biasa lagi, tapi buat kami kayak ada sesuatu yang memang ikutin si Ratna ini. Singkatnya datanglah si Pak Ustadz baca-baca doa semua. Kata Pak Ustadz, dah nggak apa-apa, kata kita. Ini hanya untuk pesan kita semua saja, bahwa di setiap tempat dimanapun kita itu memang semua itu ada penghuni, semua itu ada yang miliki. Selama kita bisa menjaganya, alam juga akan menjaga kita. Itu saja pesannya. Itu mungkin cerita dari Kang Dado tadi. Mudah-mudahan, saya pikir sih pesannya banyak. Jangan kotori sumber air atau mata air dimanapun. Bukan masalah narinya, bukan masalah teriaknya, tapi sumber airnya. Mudah-mudahan cerita dari Kang Dado, Ajo, Dewi, Erwin, dan Ratna ini ada manfaatnya buat semua dulur-dulur Pancakaki di Nusantara. Sekian dulu, salam damai Indonesia.